ini kan industri yang kalau kita lihat itu menjadi challenge karena jejak karbonnya besar nih. Sementara tuntutan di dunia ya sekarang, meskipun tuntutan juga naik turun ya. Iya, Kita tergantung. lihat bagaimana peta politik yang secara geopolitik juga berubah gitu ya. Betul. Menjadikan industri ini tetap relevan dengan tuntutan zaman dengan sustainability itu di mana Mbak keseimbangannya? Saya selalu mengatakan teknologi, dan teknologi ya. Kebetulan memang kalau industri hulu migas adalah industri yang sudah sangat adaptif dengan teknologi. Ya. Dan memang untuk menjadikannya tetap relevan, ada teknologi-teknologi yang dikembangkan untuk pengurangan emisi. Dan itu dilakukan dengan dibutuhkan support juga ya dari government, dari pemerintah utamanya untuk membuat agar pelaksanaan inisiatif-inisiatif tersebut juga tetap dapat mendukung pelaksanaan industri migas secara bisnis. Saya orang komersial kebetulan, jadi pasti melihatnya tuh dari sudut pandang tarik ulur antara commerciality bisnis, kebutuhan untuk dekarbonisasi, dan juga kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan energi ya. Jadinya. Tetapi begini Mas Inu, ini kan sudah 49 tahun nih. 49 tahun lalu, populasi Indonesia itu baru setengah dari yang ada sekarang. Tahun 70-an itu Tahun 76. Iya. Emisi Indonesia juga jauh ya di bawah sekarang. Emisi global setengah dari yang saat ini gitu jadinya ya. Memang ada berbagai tantangan yang secara dinamis harus diatasi bersama dan kebetulan memang sejarah histori industri ini dan juga pemerintah, memang industri migas dan juga pemerintah sudah banyak melakukan kolaborasi. Tahun 76 itu adalah pertama kali 49 tahun lalu itu adalah ada ini ya, sedang dibangun Bontang LNG plant. Itu juga sedang dibentuk PSC terms, production sharing contract dengan cost recovery yang disempurnakan. Dari segi teknologi, Apple II untuk personal komputer baru diluncurkan. Saat ini kita sudah melihat AI berkembang sedemikian rupanya dan juga sudah dideploy dengan sedemikian rupanya di bidang migas. Setiap era punya tantangannya sendiri-sendiri, sesuai dengan apa yang terjadi di masa tersebut. Bagaimana industri ini menyikapinya, itu yang memang membuat industri ini tetap relevan. Dan industri ini adalah industri yang sudah sangat panjang ya historinya. Dan kita masih lihat ya antusiasme orang, bagaimana sektor migas masih menjadi tumpuan utama pemenuhan energi global, yang memang membuktikan bahwa relevansi itu penting, trajektori mengenai energi transisi itu memang harus acknowledge sedang terjadi, sehingga ya pengembangan teknologi tailor dengan tantangan dinamika masanya masing-masing itu tetap harus tetap harus di-upgrade, tetap harus di-develop, tidak berhenti. Iya. Tadi Ibu Tere menyebut beberapa kali soal teknologi, dan teknologi itu punya peran yang sangat signifikan untuk mencapai target-target, termasuk target net zero emission segala macam. Karena memang teknologi yang baik, teknologi yang mampu membuat produk jauh lebih kecil jejak karbon itu yang selalu diupayakan dan ditemukan. Betul. Nah, upaya untuk memantau atau mengukur sesuatu yang ini kan sesuatu yang kuantitatif ya, bisa dilihat. Dan tadi ada target-target juga 2050 harus tercapai. Nah, Indonesia sendiri dalam posisi di mana sekarang Ibu untuk menuju ke situ? Dengan teknologi yang berkembang, yang mencoba tetap relevan, tapi di satu sisi juga ada target-target nih yang harus dipenuhi. Tergantung dari
energi seperti apa yang dikembangkan ya. Memang kita punya pilihan untuk energi-energi yang lebih bersih. Ya. Dan juga bagaimana supaya operasi dilakukan secara lebih bersih. Persis. Dalam hal emisi. Ya, ya. Nah, kalau ditanyakan bagaimana mengukurnya, kebetulan kalau saya juga engineer ya, semua dengan teknologi itu bisa diukur. Betul. Gitu kan jadinya ya. That's the beauty of technology and engineering. Jadi kalau memang seperti itu, ya pengurangan emisi pasti dengan berapa banyak emisi yang dihasilkan dan yang bisa dikurangi, berapa banyak karbon yang secara permanen dapat disimpan di dalam storage ketika kita melakukan carbon capture and storage, dan hal-hal tersebut misalnya juga flaring kan kalau di laut ya di luar. Jadi ada inisiatif juga untuk zero flaring, jadi mengurangi flaring sehingga menjadi zero. Penggunaan energi-energi yang lebih rendah emisi seperti gas, natural gas alam, itu juga sesuatu yang relevan buat Indonesia. Karena kalau dari segi produksi gas alam memang prospeknya secara jangka panjang lebih banyak keberadaannya dibandingkan misalnya minyak mentah pada saat ini kan. Jadi memang hal-hal tersebut dari segi resources, dari segi teknologi, dari segi kebijakan adalah hal-hal yang membuat ininya ya, achievement-nya itu dapat measurable. Dan ukurannya itu diajukan acuan untuk perbaikan berikutnya pasti kan? Betul. Ya. Iya. Karena kita melihat bahwa tadi saya menyebut bahwa ada naik turun bagaimana dunia ini menyikapi soal sustainability. Terakhir kita lihat setelah Amerika memilih presiden yang baru kan dia menyatakan hal-hal yang kok kayak melawan dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, saya nggak tahu apakah sikap teman-teman di IPM melihat itu either gembira atau wah ini kayaknya kita harus tetap komit nih di sini. Dan ini ya sebenarnya sesuatu tantangan tersendiri lagi ya. Seperti yang saya katakan tadi, setiap era ada tantangannya masing-masing gitu kan jadinya. Ternyata bahwa pandangan bisa jadi berubah karena perubahan geopolitik, karena perubahan prioritas. Betul. Gitu ya. Jadinya memang kalau bisa dibilang ada hal-hal yang menjadi balance-nya ada di mana, gitu ya. Jadi keseimbangan barunya. Keseimbangan barunya akan terbentuk, gitu kan. Tahun lalu misalnya kita banyak banget mendengar mengenai energy transition, di mana dalam forum-forum internasional energi yang lainnya sekarang lebih banyak kepada kepada produksi, peningkatan produksi. Kalau menurut saya pada saat ini ya kedua-duanya balance-nya ada di mana? Kalau dari Indonesia sendiri, kalau menurut Asta Cita kan yang dikejar adalah ketahanan energi. Persis. Iya. Dan itu juga sesuatu yang understandable juga karena populasi kita berkembang. Kita masih butuh untuk pengembangan ekonomi. Nah, karena itu tadi teknologi-teknologi seperti CCS, CCUS adalah jawaban dari industri ini. Yes, kalau memang harus membuat komitmen dekarbonisasi itu terpenuhi dan tetap produksi oil and gas sesuai dengan kebutuhan energi dunia, maka yang dilakukan adalah membuatnya dengan cara yang lebih bersih, yaitu dengan mengurangi emisi karbonnya dengan permanent storage.